Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Pujiastuti. Saya guru produktif akuntansi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar akuntansi perusahaan manufaktur. Kita mulai dari pengertian biaya. Pengertian biaya dibagi menjadi dua, biaya dalam arti sempit dan biaya dalam arti luas. Pengertian biaya dalam arti sempit adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva tetap. Kemudian pengertian biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang terjadi maupun yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Berikutnya pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan produk, kemudian penjualan produk atau penyerahan jasa dengan cara tertentu, serta penafsiran terhadap hasilnya. Berikutnya perbedaan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Nah, akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan pihak luar perusahaan. Nah, yang dimaksud pihak luar perusahaan di sini adalah investor, kreditur, dan pemegang saham. Kemudian akuntansi manajemen adalah akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi untuk pihak manajemen. Akuntansi biaya adalah bertujuan menghitung biaya produksi untuk menetapkan harga pokok produksi dan menyusun laporan biaya guna memenuhi keperluan manajemen. Karena akuntansi biaya hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam perusahaan. Berikutnya penggolongan biaya. Jadi biaya bisa digolongkan menjadi 5. Yang pertama menurut objek pengeluaran, yang kedua atas dasar fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yang keempat tingkah laku terhadap volume produksi, yang kelima menurut waktu manfaatnya. Kita mulai dari yang pertama, penggolongan yang pertama menurut objek pengeluaran. Jadi menurut objek pengeluaran, biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama membeli bahan baku yang disebut dengan biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, membayar biaya tenaga kerja yang disebut dengan biaya tenaga kerja. Berikutnya membayar biaya lain-lain yang terjadi di pabrik yang disebut dengan biaya overhead pabrik atau BOP atau biaya pabrik lainnya. Berikutnya penggolongan biaya yang kedua atas dasar fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, biaya ini dibagi menjadi 3, biaya produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Kita mulai dari biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku hingga menjadi produk jadi. Nah, contoh biaya produksi di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Berikutnya biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan pengaturan atau koordinasi kegiatan produksi. Contoh gaji, administrasi, atau keuangan. Berikutnya biaya penjualan atau pemasaran
adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan penjualan atau pemasaran. Contohnya di sini biaya iklan dan gaji bagian pemasaran. Nah, kalau dibuat skema, biaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya penjualan atau pemasaran. Yang kedua biaya administrasi dan umum. Yang ketiga biaya produksi. Nah, untuk biaya penjualan atau pemasaran dan biaya administrasi dan umum disebut biaya komersial atau komersial cost. Kemudian biaya produksi dibagi menjadi 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya BOP, biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya tenaga kerja dibagi menjadi 2, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut biaya prima atau prim cost. Nah, untuk BOP dan biaya tenaga kerja tidak langsung disebut biaya konversi atau conversion cost. Berikutnya, penggolongan biaya yang ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, biaya ini dibagi menjadi 2, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kita mulai dulu dari biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung itu dibagi menjadi 2, biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan langsung adalah semua bahan yang membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari barang jadi dan dapat langsung diperhitungkan dalam harga pokok produk. Nah, contohnya di sini terigu untuk perusahaan roti, kulit untuk perusahaan sepatu, dan tanah liat untuk perusahaan batu bata. Berikutnya, biaya tenaga kerja langsung adalah upah untuk para pekerja yang secara langsung membuat produk dan jasanya dapat langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok produk. Contoh di sini, upah untuk pembuat roti, upah untuk pembuat sepatu, upah untuk pembuat batu bata. Berikutnya, biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi tidak langsung adalah biaya selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di pabrik ya. Biaya ini lazim disebut dengan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, BOP adalah semua biaya kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya produksi tidak langsung ini bisa dibagi menjadi 3, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi tidak langsung lainnya. Nah, untuk biaya bahan penolong adalah bahan yang diperlukan untuk pembuatan produk dan pemakaiannya relatif kecil. Contoh di sini benang, lem, dan paku untuk perusahaan sepatu, gula, margarin untuk perusahaan roti, kemudian benang dan kancing baju untuk perusahaan konveksi. Berikutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini upah tenaga kerja yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembuatan produk. Contoh, upah mandor pabrik ya, kemudian upah penjaga pabrik, upah office boy atau office girl. Berikutnya, biaya produksi tidak langsung lainnya. Contohnya, biaya penyusutan mesin, biaya asuransi pabrik, dan biaya perlengkapan mesin. Berikutnya yang keempat, penggolongan biaya berdasarkan tingkah laku terhadap volume produksi.
Nah, biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap pada batas-batas tertentu. Biaya tersebut tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Contoh, gaji untuk direktur produksi. Kemudian biaya penyusutan mesin, biaya sewa, dan biaya asuransi. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya akan berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Nah, contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lembur. Kemudian berikutnya biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, biaya semi variabel ini mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya variabel sering disebut dengan biaya campuran. Contohnya di sini biaya pemeriksaan, biaya produksi, biaya pengawasan produksi, dan biaya penelitian. Berikutnya penggolongan biaya menurut waktu manfaatnya. Dibagi menjadi 2 berdasarkan pengeluaran modal dan berdasarkan pengeluaran penghasilan. Nah, berdasarkan pengeluaran modal adalah biaya yang dapat dinikmati atau masa manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi. Contoh, biaya reparasi mesin yang cukup besar, ya. Yang kedua, berdasarkan pengeluaran penghasilan. Nah, ini adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contoh biaya pemeliharaan mesin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.